Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan halo kepada rekan-rekan sekalian yang berada di tempat. Pada saat ini, saya beserta rekan-rekan saya dari kelompok 3, mata kuliah Organisasi Internasional, akan melakukan presentasi hasil dari diskusi kami dengan topik Uni Eropa. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota daripada kelompok kami. Yang pertama, tentu saja ada saya sendiri, Imal Febrina, kemudian Gelbino Fionelsa, Putri Febriani, Yusi Helma, dan Valencia Goreta. Oke, untuk presentasi akan dimulai dari saya sendiri. Uni Eropa adalah salah satu organisasi antar pemerintah yang beranggotakan negara di Eropa. 1 November 1993, negara-negara EEC menyepakati perjanjian Maastricht untuk membentuk unit Eropa. Eropa memiliki negara anggota sebanyak 27 anggota. Pada awalnya, 28 sebelum Inggris hengkang. Sejarah terbentuknya Uni Eropa. Awal mula kerjasama pada proses integrasi Uni Eropa berawal dalam Perjanjian Paris tahun 1951. Pada saat itu, ada 6 negara di Eropa, yaitu Prancis, Luxembourg, Jerman, Belgia, Belanda, Italia, mendirikan kolaborasi pada sektor baja di European Coal and Steel Community atau ECSC. Kemudian, melalui Perjanjian Roma dalam tahun 1957, berdiri di European Atomic Energy Community atau Euratom dan European Economic Community atau EEC. Kesuksesan EC tersebut pada tahun 1993 membawa keberlanjutan dalam komunitas regional ketika ini yang dikenal European Union atau Uni Eropa. 1 November 1993, negara-negara EEC menyepakati perjanjian Maastricht untuk membentuk Uni Eropa. Selanjutnya, Gelbi. Selanjutnya, anggota dan klasifikasi. Negara-negara anggota terikat di dalam Uni Eropa dengan serangkaian traktat yang telah mereka tandatangani. Kemudian diratifikasi baik oleh Parlemen Nasional maupun melalui referendum. Prakarsa Uni Eropa terdiri dari 6 negara. Sejak saat itu, Uni Eropa telah berkembang menjadi 28 anggota dengan perluasan-perluasan. Uni Eropa dalam kegiatan administrasinya diklasifikasikan sebagai organisasi dalam pemerintah atau yang bisa disebut dengan Intergovernmental Organization atau IGOS, yaitu organisasi yang terdiri dari masing-masing negara-negara berdaulat. Keanggotaan Uni Eropa yang dibacakan oleh Valencia Goreta. Syarat keanggotaan Uni Eropa. Jika suatu negara hendak bergabung dengan Uni Eropa, harus menaati aturan yang telah ditetapkan, yaitu penerapan kriteria Copenhagen di dalam sistem pemerintahannya. Kriteria Copenhagen ialah aturan yang menetapkan apakah suatu negara layak untuk menjadi anggota Uni Eropa atau tidak. Berikut kriteria tersebut. A. Pelaksanaan demokrasi memiliki landasan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan etnis minoritas. B. Mematuhi prinsip ekonomi pasar dan memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan persaingan. C. Kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban sebagai anggota organisasi, termasuk implementasi peraturan dan kebijakan UA oleh Yusi Helma Yunita. Struktur institusi mempersiapkan segala sesuatu RUU yang baru diajukan kepada Council of the European Union dan Parlemen Eropa. Komisi ini hukum yang telah diterapkan. 2. Parlemen Eropa. Eropa merupakan yang terdiri menurut orang-orang yang bisa mewakili Uni Eropa pada banyak sekali kepentingan termasuk pada hal keputusannya. Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa meluluskan undang-undang secara bersama-sama pada hampir seluruh daerah pada bawah mekanisme legislatif pejabat yang mewakili negara-negara Uni Eropa dan semua pemerintahan. Dewan Uni Eropa bertanggung jawab atas Dewan Eropa yang mengambil keputusan tentang reformasi hukum dan berbagai kebijakan.
Parlemen Eropa juga bertanggung jawab atas kebijakan dan kerjasama luar negeri UE yang sejalan dengan rencana strategis UE. 4. Dewan Eropa. Dewan Eropa menaruh pengarahan pada Uni Eropa dan mengadakan sidang sedikitnya 4 kali setahun. Dewan Eropa terdiri berdasarkan Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa, dan 1 wakil per negara anggota, baik kepala negara juga kepala pemerintahan. 5. Mahkamah Eropa. Mahkamah Eropa merupakan pengadilan Uni Eropa, adalah pengadilan tertinggi pada aturan regional pada Uni Eropa. Pengadilan Uni Eropa dibantu sang 8 pengacara generik yang menciptakan opini yang memihak dan independen mengenai perkara yang diajukan. Tantangan kemunduran politik Uni Eropa. Friksi antar negara anggota Uni Eropa. Yang terbaru antara Prancis dan Italia. Meningkatnya nasionalisme ekstrim dan masalah Eropa baru dan lama menjadi masalah pelik yang dihadapi Uni Eropa dewasa ini. Seperti organisasi pada umumnya, Uni Eropa juga memiliki tantangan di masa depan terkait hal yang dianggap dapat mempengaruhi regulasi dan eksistensi Uni Eropa. Salah satunya ialah mengenai ekskalasi nasionalisme ekstrim dan populisme yang menjalar menembus struktur pemerintahan di negara-negara Uni Eropa. Dan Uni Eropa yang dikhawatirkan melemahkan Uni Eropa. Karena kelompok ini anti-regionalisme dan ini bertentangan dengan kepentingan Uni Eropa. Kemudian juga mengenai masalah friksi antara Eropa lama dan Eropa baru. Eropa baru yang mana Eropa lama diisi oleh negara-negara maju dan menengah yang sudah berdiri sejak awal, dan Eropa baru merupakan negara-negara di bagian timur Eropa dan negara-negara yang tergabung dengan Uni Eropa sejak tahun 2000, yang menimbulkan ketimpangan yang berpotensi memecah persatuan Uni Eropa. Oke, baiklah. Itu tadi presentasi dari saya beserta anggota dari kelompok saya. Jika ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya mengenai materi kami, silakan rekan-rekan sekalian memberikan pertanyaan atau mungkin pendapat dan sanggahannya di kolom komentar di Google Classroom yang telah disediakan. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian. Atas kekurangan kami dalam menyajikan, saya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.